Eh, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai denah, gitu ya. Denah ini merupakan salah satu gambar arsitektural ya, yang biasanya kita buat dulu sebelum kita mulai masuk membuat denah 3D, membuat 3D, membuat potongan, membuat tampak. Jadi yang pertama akan kita buat adalah denah, gitu ya. Nah, denah itu apa? Denah itu adalah tampak atas bangunan yang terpotong secara horizontal setinggi 1 meter di atas lantai dasar setiap bangunan, dengan bagian atas bangunan dibuang atau dihilangkan. Jadi seperti kita memotong kue ya. Jadi misalnya ada kue nih, kita potong tingginya, misalnya ada kue tingginya 2 meter, kita potong 1 meter gitu ya, tapi potongannya secara horizontal. Nah, yang atasnya dibuang. Kue yang di atasnya dibuang, tinggal yang bawah. Kita lihat yang kue yang di bawahnya itu ya, seperti itu. Nah, itu setiap lantai dasar bangunan ya. Jadi baik di lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu sama ya. Prinsipnya membuat denah adalah 1 meter di atas lantai dasar. Misalkan di lantai 2 berarti 1 meter dari lantai 2 gitu ya, bukan 1 meter dari tanah, tapi 1 meter dari pil lantai 2 gitu ya. Jadi setiap lantai dasar bangunan gitu ya, itu namanya denah. Jadi ada denah lantai 1, ada denah lantai 2, ada denah lantai 3. Yang masing-masing pasti dipotong 1 meter dari lantai dasar setiap bangunan. Jadi kalau lantai 3 ya dipotongnya dari lantai 3. Ya, lantai dasar dari lantai 3. Bukan dari lantai bawah, lantai 1 gitu ya. Bukan. Tapi dari setiap lantai dasar bangunannya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi denah. Salah satunya fungsi ruang. Ya, jadi dengan denah kita akan mengetahui nih fungsi ruangnya apa aja. Apakah ada fungsi ruang tamu, ya, ruang tidur, ruang toilet, misalkan ya kalau untuk sebuah rumah. Jadi kita tahu nih ruang makannya di mana, ruang keluarganya di mana, tamannya di mana, ya, ruang musolanya di mana gitu ya. Jadi kita tahu untuk menunjukkan fungsi ruangnya ada di mana aja. Nah, kemudian untuk mengetahui susunan ruang. Dengan denah kita akan tahu nih susunan ruangnya seperti apa. Misalkan ketika kita masuk, pertama kita masuk adalah ruang tamu misalkan ya. Ruang tamu, susunan ruangnya ruang tamu dulu. Kemudian dari ruang tamu, ruang keluarga gitu ya. Setelah ruang keluarga misalkan ada ruang makan gitu ya. Sampingnya ruang makan ada apa nih susunannya? Oh, ada ruang tidur misalkan ya, seperti itu. Itu fungsinya untuk melihat susunan ruangnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada untuk menunjukkan fungsi sirkulasi, untuk menunjukkan sirkulasi ya. Dengan denah kita akan tahu nih masuknya dari mana, kemudian berjalan kemana, keluarnya kemana gitu ya, sirkulasinya seperti apa gitu ya. Apakah sirkulasinya linear, ataukah radial, ataukah memusat gitu ya. Dengan denah kita akan tahu gitu ya, akan terlihat bagaimana. Nah, kemudian fungsi selanjutnya, fungsi denah adalah untuk menunjukkan dimensi. Dengan denah kita akan tahu nih, ruangan ini luasnya berapa. Ya, tentunya dengan kita mengetahui luas, kita harus mengetahui dulu panjangnya berapa, lebarnya juga berapa gitu ya. Soalnya di denah akan wajib ada dimensi gitu ya untuk denah. Kalau ditampak tidak mungkin ada dimensi gitu ya. Kalau di denah itu wajib ada dimensi. Jadi kita dengan denah akan tahu nih dimensi ruangan ini berapa kali berapa, akan tahu juga luasnya berapa meter persegi, seperti itu. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah untuk melihat letak bukaan. Dengan denah kita akan tahu bukaan itu ada di mana aja. Bukaan itu diantaranya ada pintu, ada jendela, ada kisi-kisi gitu ya. Kita akan tahu dengan denah letaknya di mana nih pintu pintu-pintu tuh ada di mana aja letaknya, bukaan-bukaan atau jendela-jendela ada di ruang mana aja gitu ya, kita akan tahu itu melalui denah. Karena itu akan lengkap tergambarkan di sebuah denah gitu ya. Kalau ditampak mungkin kita hanya tahu letak bukaan yang bagian depan aja gitu ya, satu gambar misalnya tampak depan, kita hanya tahu bukaan yang ada di tampak depannya saja gitu ya. Kalau di denah kita bisa tahu nih letak bukaan pintu, jendela, kisi-kisi dalam satu rumah itu gitu ya, dalam satu denah itu ada di mana saja kita bisa tahu gitu ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya fungsinya adalah untuk melihat hubungan antar ruang dalam. Kita bisa tahu nih mirip dengan susunan ruang, bisa tahu nih hubungannya ruang tamu dengan ruang tidur bagaimana nih, apakah dekat, apakah jauh gitu ya. Biasanya ruang tamu yang sifatnya publik
akan ada jarak dengan ruang tidur yang sifatnya private gitu ya. Itu kita bisa tahu. Jadi melihat hubungan antar ruang, bagaimana hubungan ruang dalam, ruang tamu dengan ruang tidur ya, ruang private dengan ruang publik itu seperti apa gitu. Dengan denah kita bisa tahu gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita bisa melihat utilitas. Dengan denah kita bisa melihat utilitas ya. Biasanya kalau utilitas kita mau membuat rumah nih, mau membuat utilitasnya kita membuat denah rencana utilitas dulu gitu ya dari denah. Jadi bagaimana nih jalur air bersihnya, jalur pemipaan air kotornya, ya, bagaimana jalur listriknya, bagaimana jalur titik-titik lampunya, di mana titik-titik lampunya, gitu ya. Dengan denah kita akan melihat gitu ya, utilitasnya bagaimana, ya, jalur utilitasnya seperti apa, gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini kita langsung masuk ke dalam bagaimana sih denah itu sebenarnya ya, praktekkan, langsung kita praktekkan. Kayak tadi yang sudah saya bilang, denah itu adalah gambar terpotong secara horizontal yang dipotong 1 meter dari lantai dasar. Kita lihat seperti ini, gitu ya. Ini ada bangunan, misalkan kita ambil aja ini tingginya adalah 3 meter. 3 meter tingginya, kemudian kita akan membuat denah ini. Denahnya adalah 1 meter dari lantai. Kita hitung dari lantai sini sampai sini, ini 1 meter. Kemudian kita potong. Nah, kita potong seperti ini ya, kita potong. Nah, dari 1 meter sampai 3 meter, dari 2 meter sampai 3 meter kita buang. Bagian atasnya kita buang. Yang kita lihat adalah bagian bawahnya. Yang kita lihat cukup bagian bawahnya. Bagian atasnya jangan dilihat, buang saja. Jadi sisanya hanya yang bagian bawahnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kan ada bangunan utuh ya. 1 meter dari lantai dasar. Kita lihat. Nah, ini 1 meter. Dari lantai dasar ini kita ambil 1 meter seperti ini ya. 1 meter, kemudian kita potong. Nah, kita potong ya. 1 meter dari lantai dasarnya kita potong. Nah, tinggal terlihat ini kan yang terpotong. Nah, yang atasnya kita buang, yang sisanya kita buat denah. Ini yang akan kita proyeksikan sebagai gambar denah gitu ya. Yang area hitam ini nih yang akan kita gambar sebagai gambar denahnya gitu ya. Nah, ingat ya, dipotongnya itu kita harus melihat ke bawah ya. Ingat, yang kita ambil itu dari 1 meter ke bawah, bukan 1 meter, bukan 2 meter ke atas. 2 meter ke atas kita buang, kita delete. Kita buang, yang kita lihat adalah ke bawah, 1 meter ke bawah yang kita lihat ini. Gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini letak jendela terpotong ya, ini jendelanya terpotong. Kemudian pintunya pun terpotong ya. Di sini ada pagar pun terpotong karena mungkin tinggi pagarnya 1,5 meter misalkan, itu kan jadi terpotong ya karena lebih dari 1 meter terpotong seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk simulasi membuat denah. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara membuat denah ya. Cara membuat denah diproyeksikan. Jadi proyeksi